Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum bersama-sama kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, mengikuti sunnah Rasulullah SAW apabila seseorang akan meninggalkan majelisnya, sama-sama kita mendoakan semoga Bapak dan Ibu yang akan segera meninggalkan forum ini senantiasa dalam lindungan Allah. Allah jaga, Allah lindungi Bapak dan Ibu tidak hanya dari penyakit, dari COVID ataupun ujian-ujian lainnya. Dan semoga Allah berikan keberkahan dalam tugas dan amanah yang Bapak Ibu emban semata-mata karena Allah. Allah hadirkan kesuksesan, kebahagiaan hakiki dalam kehidupan Bapak dan Ibu semuanya. Dan kepada Bapak dan Ibu lainnya yang masih memiliki kelonggaran waktunya, saya ingin sekali bersama-sama kita bersilaturahim dan mendengarkan tuturan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Bapak Dr. Boy Busmar. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah Pak Boy, gembira dan bahagia sekali mendapati Pak Boy hadir kembali di dalam forum ini untuk sharing. Saya kira sudah mungkin sudah 5 atau 6 kali ya Pak Boy ya. Saya ingat sekali sejak awal-awal NBO pun Pak Boy sudah selalu berbagi untuk kita semuanya. Dan betapa kita bersyukurnya Bapak dan Ibu memiliki saudara Pak Boy Busmar ini, bagaimana beliau terus berjuang ya menambah ilmu pengetahuannya, bagaimana mentautkan antara ilmu-ilmu kedokteran yang beliau miliki dengan pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga apa yang beliau lakukan ini menginspirasi kita semuanya bahwa betapa mudahnya ketika Allah ingin memberikan petunjuk kepada seseorang sebagaimana disampaikan dalam hadis qudsi itu sendiri. Apabila kita berjalan menuju kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Kalau kita menuju Allah satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita satu depa. Kalau kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menyongsong kita. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita pulang sekolah, ibu kita menyongsong kita dengan penuh bahagia, maka Allah lebih bahagia lagi menyongsong ketika kita kembali kepada Allah, kembali kepada pesan-pesan Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Boy pada hari ini, Allah berikan keberkahan tidak hanya bagi Pak Boy yang telah menuliskannya dan menyampaikannya, semoga juga bagi kita semuanya. Dan kami mengundang pula Bapak Ibu sekalian, kami yakin sekali bahwa dalam forum ini banyak sekali talenta-talenta. Apabila Bapak dan Ibu ada yang berminat untuk menyampaikan sharing, tolong diberitakan kepada kami. Insya Allah nanti kita diskusikan dan kita atur jadwalnya. Nah, baiklah Pak Boy, kami berikan kesempatan ini dan mohon izin pula nanti apabila ada forum tanya jawabnya pada pagi hari ini. Kepada Pak Boy kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz Hasan, sebenarnya saya tersentuh ingin memberikan presentasi pagi ini. Karena setiap pagi Pak Hasan itu mengingatkan kita kepada ibu kita. Ibu kita banyak yang sudah berpulang, mungkin juga ada yang masih di samping kita. Para peserta NBO ini rata-rata berusia mungkin sudah di atas 50 tahun. Dan kalau kita bayangkan 50 tahun yang lalu, kita itu dilahirkan mungkin tidak dalam suasana seperti sekarang ini yang serba maju. Yeah. Kita mungkin dilahirkan tengah malam diterangi oleh obor atau lampu tempel, atau paling-paling dengan petromak, ditolong oleh dukun yang tanpa sarung tangan yang steril. Tali pusat kita dipotong dengan sembilu yang disaitkan dulu pada kunyit sebagai antiseptiknya. Dan bila terjadi komplikasi, mungkin sulit tertolong. Dan saya yakin ada di antara jemaah kita ini yang lahir, tapi kemudian ibunya berpulang, tidak sempat melihat wajah ibu. Karena itu, Ustadz, izinkan saya menyampaikan beberapa slide tentang ibu ini. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita betapa mulianya ibu kita. Boleh saya share screen, Ustadz? Silakan Ustadz, silakan Pak Boy.
kepada guru-guru saya yang pasti hadir di forum ini, dan kepada rekan-rekan sejawat saya izin untuk menyampaikan presentasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlillahi fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan presentasi ini dengan judul 3 terlambat, 4 terlalu. Yaitu suatu kisah sedih Ibu Pertiwi. Presentasi ini hanya sangat berkaitan dengan keadaan Ibu. Karena itu, sambil mendengarkan presentasi ini, mudah-mudahan kita mengenang Ibu kita. Pada topik hari ini ada 7 topik yang insya Allah akan saya sampaikan dalam waktu yang kurang dari 30 menit. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengingat bagaimana besarnya jasa ibu kita, bagaimana beratnya perjuangan ibu kita pada masa itu. Ibu adalah sosok perempuan yang berjasa dalam kehidupan anak manusia. Ibu adalah guru terhebatku, kata Steve Wonder, yang mengajarkan cinta dan kasih sayang dan keberanian. Jika cinta itu semanis bunga, maka ibuku adalah bunga cinta yang manis. Kemudian ada lagi Brownlow mengatakan, ibu adalah detak jantung di rumah. Tanpa dia, sepertinya tidak ada detak kehidupan. Dan kita ingat ada satu lagu Minang yang berjudul Jaso Mande, artinya jasa ibu. Ada satu kalimat mengatakan, jasa ibu tidak akan terbalas walau berbungkah emas dan perak. Dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 30 ayat ke-14, kita temukan, dan kami perintahkan pada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lelah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Ayat Al-Quran ini adalah suatu ayat yang dalam maknanya, menyangkut ilmu kedokteran tentang ilmu kandungan, dan menyangkut ilmu kedokteran tentang bagaimana merawat anak, bagaimana seorang ibu itu harus menyusui anaknya selama 2 tahun. Dalam surat Al-Fatir ayat ke-11, Allah menciptakan kamu dari tanah, dari air mani, kemudian dia menjadikanmu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan kecuali dengan sepengetahuannya. Tidak dipanjangkan umur seorang dan tidak pula dikurangi umurnya kecuali sudah ditetapkan dalam kitab lauh atau di lauh mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah. Juga ayat Quran ini ayat yang penuh dengan ilmu kedokteran. Bagaimana kedudukan ibu dalam hadis Rasulullah? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Haidah al-Quraisy radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu.
Lalu, siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Nabi menjawab, ayahmu. Atau yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian jawab beliau, ayahmu. Jadi 3 kali dikatakan, ibumu, ibumu, kemudian baru ayahmu. Bagi seorang ibu yang hamil atau melahirkan, dalam hadis Rasulullah dikatakan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah fi sabilillah adalah syahid. Orang-orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad sesuai dengan syarat dari Muslim. Demikian tinggi kedudukan ibu. Maka sepantasnya lah kita jangan lupa sedetik pun dengan jasa ibu kepada kita. Baiklah, kita melihat bagaimana pelayanan kebidanan pada tahun 1900-an ketika saat kelahiran Bung Karno, contohnya, dan ketika wafatnya Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini meninggal 17 September, persis 17 September tahun 1904. 4 hari sebelumnya, pada tanggal 13 September, beliau melahirkan putranya Susalit Joyo Adiningrat. Apa penyebab kematian Ibu Kartini sebenarnya? Dengan mempertanyakan pada sahabat-sahabatnya, pada kaum keluarganya, yang mungkin dikenal dengan istilah verbal autopsi, diduga kematiannya adalah karena preeklamsi, suatu keracunan pada kehamilan. Dan beliau ini wafat pada usia sangat muda, pada usia 25 tahun. Yang mungkin kalau ada pelayanan kebidanan saat itu sudah maju, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Tapi tentu ini adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Bung Karno lebih sedih lagi. Saya kutipkan satu puisi beliau yang berjudul Putra Sang Fajar. Beliau menulisnya, Bapak tidak mampu memanggil dukun untuk menolong anaknya yang akan lahir. Keadaan kami terlalu ketiadaan. Satu-satunya orang yang menghadapi itu ialah seorang kawan dari keluarga kami. Seorang kakek yang sudah terlalu amat tua. Dialah dan tak ada orang lain selain orang tua itu yang menyambutku menginjak dunia. Bila kita membaca puisi ini, betapa miskinnya keluarga Bung Karno saat beliau dilahirkan. Hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tetap hidup sehingga bisa memimpin bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Sekarang marilah kita lihat apa sebenarnya betapa penyebab kematian ibu karena bersalin dan kehamilan. Kita ketahui ibu dan anak yang sehat merupakan suatu keharusan dalam satu rumah tangga yang bahagia. Ibu dan anak yang sehat adalah sumber kebahagiaan dalam keluarga. Khusus untuk kesehatan ibu, indikatornya dapat dilihat dari besar kecilnya angka kematian ibu.
Angka kematian ibu ini, angka kematian ibu ini menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia untuk ibu-ibu. Apa yang dimaksud dengan kematian ibu? Menurut definisi dari WHO, kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan kehamilan atau penanganannya, tapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Pada tahun 2015, berdasarkan survei penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2015, angka kematian ibu masih tinggi, yaitu maaf sebentar. Angka kematian ibu pada tahun 2015 itu adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2030 ditargetkan angka kematian ibu itu adalah 70 kematian per 100.000 kehamilan, kelahiran, 100.000 kelahiran. Bayangkan angka kematian ya masih 5 tahun yang lalu ya 305 per 100.000 kelahiran. Sedangkan dunia menginginkan 70 kematian per 100.000 kelahiran. Ini adalah gambar grafik bagaimana angka kematian ibu. Pada tahun 1990 itu mungkin kalau naik pesawat jumbo jet, satu jumbo jet itu yang meninggal pada tahun 1991. Menurun pada tahun 2007 dan meningkat lagi, dan pada tahun 2015 angkanya sekitar 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Ini ada suatu slide yang menggambarkan secara lengkap bagaimana angka kematian pada tahun 2015. Ada 305 kematian. Dari 14.000 kematian itu yang dilaporkan 4.000 kematian. Yang tidak dilaporkan 9.000. Dan kematian itu banyaknya kejadiannya di rumah sakit. Kenapa 77% kematian di rumah sakit? Sebabnya penderita itu dibawa ke rumah sakit sudah pada kondisi-kondisi yang sudah terlambat. Sehingga seakan-akan datang ke rumah sakit untuk pergi meninggal saja. Ini adalah slide dari Prof. Nila yang menggambarkan bagaimana kedudukan angka kematian ibu di Indonesia. Kalau kita lihat di negara ASEAN, angka kematian di Indonesia itu nomor 2 paling tinggi setelah Laos. Sedangkan angka kematian yang paling rendah itulah di negara tetangga kita, di Singapura. Dan penyebab kematian ini adalah perdarahan atau hipertensi. Ini slide yang sangat bagus yang perlu dicermati oleh semua sahabat-sahabat dan ibu-ibu yang bergerak dengan, yang berkaitan dengan selalu bergaul dengan kelompok-kelompok ibu. Ini slide berikutnya, yang pada tahun 2021 angka kematian itu menurun sekitar 300 kematian per 100.000. Dan target penurunan yang ditargetkan adalah 183 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Dan penyebabnya adalah hipertensi dan perdarahan pada saat kelahiran. Dan di slide ini dikatakan akan didistribusikan alat-alat USG ke puskesmas dan di pedesaan. Dan insya Allah dengan distribusikannya alat ini, maka deteksi dini kelainan-kelainan risiko kehamilan risiko tinggi dapat segera ditemukan. Apa penyebab kematian ibu hamil dan bersalin? Penyebab kematian ibu hamil dan bersalin, ada penyebab yang bisa dicegah, yaitu keracunan kehamilan yang disebut dengan preeklamsi
Dan apabila disertai kejang disebut eklamsi. Ini angka penyebabnya yang paling tinggi, disusul dengan perdarahan pasca persalinan, yaitu sekitar 27%. Kemudian infeksi saat hamil atau setelah bersalin, dan gangguan pembekuan darah. Preeklamsi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah ibu pada kehamilan lebih dari 20 minggu itu mencapai lebih dari 140/90 mm Hg. Dan bila disertai kejang disebut eklamsi. Dan penyebab kematian ini dirangkum dalam suatu sindroma yang disebut sindroma HELLP, yaitu gangguan hancurnya sel-sel darah, gangguan dari fungsi hati, rendahnya faktor pembekuan dalam darah. Kemudian apa dengan disebut dengan perdarahan pasca persalinan? Perdarahan pasca persalinan bisa disebabkan oleh atonia uteri. Artinya, setelah bayi itu lahir, rahim itu tidak bisa menciut, tidak bisa mengecil. Bayangkan, pada zaman dahulu, tidak ada obat-obat yang memacu. Bagaimana rahim itu segera mengecil setelah bayi lahir. Dengan tujuan, dengan mengecilnya rahim setelah bayi lahir itu, maka perdarahan itu akan berkurang. Yang kedua, dengan persalinan, ada risiko terjadinya robekan jalan lahir, yang pada masa sekarang ini dapat dilakukan penjahitan. Dan tentu zaman dahulu, kalau terjadi robekan, tentu ditekan atau dikempit demikian saja. Kemudian adanya retensio placenta, atau plasenta itu tidak bisa lahir, tertahan dalam rahim. Atau plasenta itu lahir, atau ari-ari itu lahir, sebagian ari-ari itu masih tersisa dalam rahim. Dan ini akan menyebabkan perdarahan. Dan yang kemudian adalah gangguan-gangguan pembekuan darah. Semua sebab ini adalah sebab-sebab yang bisa dicegah. Ini suatu sketsa bagaimana menempelnya ari-ari di dalam rahim. Apabila ari-ari itu menempelnya hanya di lapisan permukaan rongga rahim, tidak sampai ke otot rahim, itu adalah penempelan normal. Tapi ada juga ari-ari itu yang menempel sampai menempel ke otot rahim. Yang inilah yang susah lahirnya ari-ari ini, sehingga kadang-kadang tertahan dalam rahim, lalu lama lepasnya maka terjadi perdarahan. Kondisi lebih parah lagi adalah ari-ari itu menempel tapi menyusup ke dalam otot rahim. Yang ini yang tidak bisa dilepas secara baik. Yang kalau dipaksakan lepas maka akan terjadi perdarahan dan sering kali menyebabkan kematian. Dan ini yang lebih parah, ari-ari itu tumbuh sampai menembus dinding rahim. Dan kondisi ini apabila nantinya alat USG memang sudah tersebar rata di puskesmas, para dokter SPOG di puskesmas sudah bisa mendeteksi adanya kelainan-kelainan ini sejak dari awal-awal mula kehamilan, sehingga risiko perdarahan dapat dihindarkan. Bagaimana infeksi saat kehamilan, saat hamil atau setelah bersalin? Pada saat kehamilan, risiko infeksi itu terjadi apabila ketuban itu pecah, yang disebut dengan ketuban pecah dini. Akibatnya akan terjadi infeksi air ketuban. Ketuban pecah dini ini, kalau sekiranya ibu-ibu hamil itu memang memeriksakan dirinya melakukan antenatal care, ini bisa diajarkan oleh para bidan dan para dokter bagaimana mendeteksi adanya ketuban pecah dini. Yang secara sederhana dikatakan, ibu-ibu itu harus mengenal bagaimana bau urinnya sendiri. Apabila ada keluar cairan dari vaginanya, dia cium. Kalau baunya bukan seperti bau urin, segeralah ke bidan atau ke dokter. Kemudian yang sering terjadi infeksinya ini adalah
ada kondisinya rahimnya tidak mengkerut secara sempurna, yang disebut subinvolusi. Ada juga kemudian infeksi luka jalan lahir, ada robekan di jalan lahir, tapi tidak dirawat dengan baik. Kondisi ini sering terjadi, pada zaman sekarang pun sering terjadi. Setelah ibu itu melahirkan, harusnya dia kontrol kembali ke bidan, ke puskesmas, ke dokter, biar dokter dan bidan menilai apakah rahimnya sudah sempurna mengkerutnya. Karena tidak sempurna, sering-sering infeksi, maka demam pada masa nifas, terjadi perdarahan pada nifas, keluar keputihan yang berbau. Dan luka infeksi, luka-luka jalan lahir yang terinfeksi. Dan gangguan darah ini memang sulit dideteksi, harus melakukan pemeriksaan laboratorium, sehingga kalau ada kadar trombosit dan faktor lainnya yang terganggu, maka darah itu akan sulit membeku. Menjadi pertanyaan, pada saat sekarang ini, kenapa angka kematian ibu masih tinggi? Jawabnya di sini. Ada 3 terlambat, 4 terlalu. Apa 3 terlambat ini? Ini adalah penyebab tidak langsung kematian ibu hamil dan bersalin. 3 terlambat. 3 terlambat itu adalah terlambat merujuk, terlambat mencapai tempat rujukan, terlambat memperoleh tindakan di tempat rujukan. 3 terlambat merujuk. Apa itu terlambat merujuk? Kadang-kadang, begitu kondisi ibu melahirkan itu sudah jelek, lalu siapa yang ambil keputusan? Kadang-kadang suami adalah dalam kondisi memang sedang tidak bekerja, tidak berani mengambil keputusan, karena itu akan menyangkut masalah finansial. Atau di dalam keluarga itu yang dominan bukan suami, tapi adalah mungkin mertua atau ada tokoh lain dalam lingkungan itu. Kemudian juga terlambatnya adalah fasilitas rujukan itu jauh. Bagaimana mencapainya? Kemudian mungkin juga pengalaman-pengalaman rujukan yang sebelumnya rumit. Sehingga begitu pasiennya dikirim, penderitanya dikirim ke tempat rujukan, datang sudah terlambat dalam keadaannya sudah jelek sehingga meninggal di tempat rujukan. Terlambat kedua adalah karena sarana transportasi yang terbatas atau tinggal jauh dari puskesmas atau tempat rujukan yang terdekat. Kemudian jalan yang buruk dan biaya yang mahal. Kondisi ini pada masa sekarang masih kita temukan. Terlambat ketiga adalah karena perjalanan jauh, kendaraan untuk ke sana tidak ada, harus dicapai dengan berjalan kaki, maka ketika sampai di tempat rujukan sudah dalam kondisi buruk. Dan kadangkala di tempat yang dituju itu perlengkapan tidak lengkap juga. Dan sudah sampai di tempat rujukan, adanya tenaga yang ahli juga tidak di tempat. Misalnya di puskesmas itu ada dokter, dokternya juga sedang cuti. Atau sampai di suatu rumah sakit umum, dokternya juga sedang tidak di tempat. Nah, ini adalah suatu problem-problem bagaimana terlambatnya memperoleh pelayanan. Ini adalah beberapa gambar yang saya lihat di internet. Saya tidak tahu pasti ini gambar tahun berapa, tapi rasanya gambar-gambar ini saya lihat masih di sekitar tahun 2000 ini. Bagaimana seorang ibu hamil yang harus dirujuk jika harus melewati jalan ini? Semoga anak-anak yang pernah menyeberang di jembatan seperti ini suatu saat akan ada yang jadi pemimpin sehingga dia memikirkan bahwa tidak ada lagi kondisi jalan seperti ini. Ini juga suatu contoh
bagaimana seorang ibu melahirkan yang ada kesulitan, harus dirujuk, tapi sarana tidak ada. Bayangan dipikul. Pengalaman kita mengangkat orang sakit dengan tandu, kalau berdua saja itu sangat berat. Bayangkan dengan kondisi gini, ibunya ketekuk lehernya barangkali, perutnya ketekuk barangkali, sehingga kondisinya makin buruk dengan kondisi ini, dan harus berjalan berjam-jam mencapai tempat rujukan. Suatu hal yang menyedihkan. Pada tahun 2011, saya pergi ke Pulau Halmahera. Saya bertemu dengan seorang dokter di Puskesmas Sofifi, kalau tidak salah namanya Dr. Iqbal. Beliau ini sudah berapa tahun tinggal di sana. Dari beliau ini saya mendapat cerita bagaimana sulitnya mengantar pasien dari Sofifi ke Pulau Ternate, yang di sini ada dokter SPOG, ada rumah sakit umum dengan SPOG. Beliau mendapati suatu pasien dengan plasenta previa, artinya plasenta yang menutupi jalan lahir. Tapi beliau tidak bisa mengantar, tidak ada sarana, dan kejadiannya malam. Dan tidak mungkin menyeberangi lautan tengah malam itu dengan ombak yang tinggi. Dan ketika saya berjalan-jalan dengan beliau di Pulau Halmahera ini, beliau selalu tengadah melihat ke atas. Berjalan berapa langkah sambil ngobrol, melihat ke atas. Akhirnya saya penasaran. Kenapa kamu selalu melihat ke atas? Dok, saya melihat pucuk kelapa, dok. Kalau gerakannya itu sudah lebih dari 1 meter, dokter harus segera balik. Kalau lebih dari 1 meter, dokter akan ketemu ombak yang besar. Dokter harus nginap di sini. Nah, demikianlah gambaran. Bagaimana ada dokter, ada puskesmasnya bagus, puskesmas rawat inap, tapi sarana transportasi untuk emergensi tidak ada. Dr. Iqbal, waktu saya berkunjung dulu, beliau bercita-cita menjadi SPOG, dan sudah berapa kali masuk SPOG, tidak berhasil. Dan terakhir, saya mendengar beliau akhirnya berhasil masuk pendidikan, mungkin sekarang sudah menjadi spesialis kebidanan. Insya Allah beliau mendengar presentasi saya pada pagi ini. Kemudian apa yang terlalu? Tadi kita sudah membahas dengan 3 terlambat. Apa yang terlalu? 4 terlalu itu adalah terlalu muda. 1, terlalu muda untuk hamil. 2, terlalu tua untuk hamil. 3, terlalu banyak anak. 4, terlalu dekat jarak kehamilan. Dan inilah yang berapa hari yang lalu saya juga baca di Koran Republika, di suatu daerah pernikahan muda itu sudah banyak, tinggi sekali. Sehingga mereka itu juga ruginya untuk mau sekolah juga tidak berani karena malu. Nah, inilah yang semuanya bisa dicegah dengan antenatal care. Ini suatu slide yang saya temukan di internet yang bagus sekali, dimiliki oleh setiap perkumpulan ibu-ibu yang menggambarkan 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak anak. Yang menggambarkan terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ke fasilitas kesehatan, terlambat mendapat penanganan. Juga ada satu slide yang juga bagus dimiliki dari BKKBN, terlalu muda, jangan hamil di bawah usia 20 tahun. Terlalu tua, jangan hamil di atas usia 35 tahun. Terlalu banyak anak, jangan punya anak lebih dari 2 anak. Dan jarak kehamilan jangan kurang dari 3 tahun. Barangkali demikian Ustadz presentasi saya. Mudah-mudahan dapat memacu kesadaran kita bagaimana bahwa
ibu hamil ini, ibu itu harus mendapat pelayanan yang lebih baik. Sedikit tentang antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Dengan antenatal care ini, kehamilan risiko tinggi bisa dideteksi. Dan usaha pemerintah untuk menurunkan angka kehamilan ini, tujuannya adalah bagaimana setiap ibu yang bersalin dapat ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemudian, bila ada komplikasi, dapat segera ditolong di tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Dan semua wanita usia subur dapat mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan. Demikianlah presentasi saya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak Dr. Boy atas sharing dan presentasi yang disampaikan pada pagi hari ini. Ketika menyampaikan slide-slide pertama mengenai keberadaan seorang ibu, saya kira gema getarannya terasa menyeruak ya kepada kita semuanya. Selalu saja siapapun yang berbicara mengenai ibu, selalu saya membuat kita tergetar ya Pak Boy ya. Jadi di satu sisi kita bersyukur ya ketika Allah masih menghadirkan dan terus meningkatkan getaran itu ketika ingat kepada ibu. Semoga terus menginspirasi kebaikan bagi kita semuanya. Dan kemudian Bapak dan Ibu, menjadi kekhasan Pak Boy ini selalu menampilkan pesan-pesan itu dengan cara-cara yang mudah difahami ya, tidak hanya dibantu dengan slide, tetapi topik yang dihantarkan itu adalah topik yang mengena dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan betapa buat kita yang masih awam, terutama kaum laki-laki ya, tidak menyadari bahwa betapa dengan penggambaran berbagai bentuk seperti halnya hubungan plasenta ari-ari tadi itu Pak Boy ya, bahwa betapa sebetulnya besarnya resiko yang dihadapi oleh seorang ibu, apalagi tadi terenyuh rasanya ketika kita membayangkan bagaimana dengan situasi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di pedesaan yang di pelosok-pelosok itu apabila harus mengalami ya proses persalinan, apalagi dalam keadaan-keadaan khusus. Dan tadi sebagaimana kita ingat ya, saya sendiri mengalami Pak Boy ya, sampai dengan adik saya yang paling kecil pun saya ingat bahwa itu masih dibantu oleh dukun beranak gitu Pak Boy. Jadi dan masih sangat tradisional, jadi tidak pakai sarung tangan atau apa. Kemudian kalaupun ada bidan membantu dengan suntikan, dan itu pun masih disemprot-semprot ke dalam gelas yang berisi air mendidih gitu ya Pak Boy ya. Jadi Masya Allah, kalau saya memperhatikan dengan begitu ketat dan berkembangnya kedokteran sekarang ini, rasanya tidak percaya bahwa kita terlahirkan melalui periode yang sangat minim ya fasilitas dan pengetahuan kedokteran. Namun itulah cara Allah ya Pak Boy ya. Allah bisa berkehendak apa saja, dan bahkan tanpa bantuan seorang pun ketika memang Allah menghendaki selamat, selamatlah iya gitu kan. Namun tentunya sebagai manusia kita tidak terlepas harus berusaha berikhtiar ya Pak Boy ya. Kita tentunya tidak boleh kita hanya bertawakal saja. Allah memerintahkan kepada kita berikhtiar dulu, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Pak Boy, pada pagi hari ini kita akan memasuki acara tanya jawab kita. Namun sebelum itu saya ingin mendengarkan komentar dari sahabat Pak Boy Busmar terlebih dahulu. Saya ingin sekali Ibu Dr. Karmini Sri Mastuti dapat menyampaikan komentarnya atau tambahannya. Kami persilakan Ibu Karmini, tolong di-unmute audionya. Ibu Karmini, Ibu Dr. Karmini, kami persilakan untuk oke, alhamdulillah. Karmini. Tolong di-unmute Ibu Karmini, sehat ya Ibu? Di-unmute dulu Bu audionya. Ibu tolong di-unmute audionya di sebelah pojok kiri Bu, di-unmute. Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Dr. Boy Karmini? Busmar. Alhamdulillah. Silakan Ibu.
Assalamualaikum untuk ibu-ibu dan bapak-bapak peserta NBO yang dirahmati Allah. Terima kasih sekali nih Dr. Kusmar, Pak Hasan, saya diberi kesempatan untuk bicara. Saya kalau mengomentari apa yang disampaikan oleh Dr. Boy Busmar tadi, aduh bukan main Dr. Boy Busmar sudah pandai atau sudah berhasil mengkaitkan masalah-masalah obstetrik ginekologi ini dengan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya pikir tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Boy Busmar sudah amat sangat lengkap ya, mulai dari tapi namanya ketiga terlambat dan 4 terlalu ya, itu memang sekarang masih menjadikan suatu masalah di Indonesia ini. Kita masih mendapatkan atau terjadi kematian ibu ini nomor 2 terbanyak di Asia ya. Banyak sekali upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menanggulangi hal ini. Sebagai tambahan saya barangkali ya seperti tadi itu yang disampaikan oleh Dr. masalah 3 terlambat. Saya juga pernah bekerja di puskesmas pada tahun 76. Sangat amat sekali banyak hal-hal yang itu saya temukan. Banyak keterlambatan karena memang yang menentukan dalam atau menentukan suatu kehidupan ya, kalau saya bilang itu di dalam suatu masyarakat, dalam keluarga itu banyak sekali, terutama orang tua, nenek. Jadi kalau kita mau memutuskan untuk seperti kesehatan dan lain sebagainya sampai ke jenjang neneknya, kakeknya harus ditanyakan dulu apa yang nanti akan diputuskan. Itulah suatu kendala. Barangkali itu nanti dengan upaya usaha usaha pencerdasan masalah kesehatan di dalam masyarakat yang dulu saya juga sudah lakukan itu, tapi sampai sekarang barangkali masih banyak kendala-kendalanya. Dulu yang saya, maaf ini pengalaman di rumah sakit dulu di puskesmas, barangkali saya banyak yang saya kerjakan dulu malah keliling ke desa-desa daripada saya berdiam di puskesmas, yaitu untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan termasuk masalah kesehatan, gizi, ibu hamil, keluarga berencana, dan itu memang saya rasakan setelah saya selesai 5 tahun di puskesmas itu kemajuannya banyak. Jadi dulu yang orang tidak pernah ketakutan dengan keluarga berencana untuk mencegah kehamilan, bukan untuk menggugurkan ya, mencegah kehamilan itu sudah dipahami. Jadi ibu-ibu dukun yang menolong bersalin ibu itu pada hari ke-40 pasca salin, banyak yang membantu ibu-ibu itu berangkat ke puskesmas untuk dilakukan pelayanan keluarga berencana waktu itu. Jadi itu gunanya pelayanan penyuluhan, maksud saya penyuluhan kesehatan di dalam masyarakat. Barangkali sampai saat ini juga puskesmas sebagai pelayanan primer ya dari kesehatan juga masih dilakukan hal-hal itu untuk mengurangi atau menurunkan angka kematian ibu yang kaitannya dengan keterlambatan tadi. Ada barangkali ada tambahan lagi yang tadi terlalu muda untuk hamil, terlalu tua untuk hamil, terlalu banyak anak, terlalu dekat untuk kehamilan lagi. Nah, ini barangkali yang saya tambahkan, Dokter Boy tadi belum menjelaskan berapa sih usia kehamilan yang layak untuk seorang wanita ya. Ini ada kaitannya juga barangkali dengan undang-undang perkawinan kita ya, di mana usia menikah itu berapa sih usia yang harus
bisa diizinkan oleh Departemen Agama. Kalau kaitannya dengan kesehatan, barangkali ideal itu kalau sudah 20 tahun. Kenapa? Matang mungkin dalam hal kejiwaan, dalam hal kesehatan, pertumbuhan dari jasmani. Jadi pertumbuhan dari jasmani itu meliputi misalnya ukuran dari panggul ya, dari ukuran panggul itu setelah dewasa, setelah 18 tahun itu sudah puncaknya. Jadi udah ideal untuk dilalui suatu persalinan gitu ya. Jadi faktor panggul itu sangat penting dalam hal persalinan. Nah, itulah yang bisa dicapai untuk seorang wanita agar aman dalam melakukan persalinan. Nah, itu harus dicapai dari usia itu. Nah, sekarang yang terlalu sekarang ini banyak catatan-catatan. Jadi yang disebut dengan terlalu muda itu yang kehamilan remaja ya. Menurut catatan dari catatan statistik kita itu ada sekitar 48 kasus dalam 1000 kehamilan. 48 kasus kehamilan remaja. Nah, kehamilan remaja ini sangat risikonya besar ya. Ada beberapa risiko yaitu mudah terjadi kehamilan dengan abortus, terjadi kehamilan prematur, itu risikonya sangat besar pada kehamilan remaja. Kemudian juga terjadi komplikasi pada kehamilan itu sangat meningkat 20-30 kali dibanding pada usia yang sudah matang. Banyak juga faktor-faktor akibat itu dari kejiwaannya. Jadi misalnya terjadi baby blues ya, kemudian setelah bersalin merasa terisolir. Nah, biasanya pada kehamilan remaja itu banyak terjadi akibat sekarang ini barangkali dekadensi moral ya, atau sehingga banyak kehamilan-kehamilan yang sebetulnya tidak dikehendaki. Pengalaman saya waktu saya bekerja itu paling muda yang pernah saya tangani itu 13 tahun. 13 tahun usia, jadi masih kelas 1 SMP. Dan itu ibunya juga tidak tahu terjadi kehamilan pada putrinya itu. Karena ibunya itu bekerja pagi-pagi jam 6 sudah berangkat, jam 8 ibunya baru pulang, anaknya sudah tidur. Jadi itu tidak cover oleh orang tuanya. Jadi yang mengantar itu adalah tetangganya ke rumah sakit. Dokter ini tolong coba dilihat. Kalau saya lihat ini kok tetangga saya ini kok hamil betul. Jadi datang ke saya itu udah sekitar 8 bulan. Nah, apa yang saya kerjakan karena ini hamil dalam kehamilan yang masih sangat remaja di mana panggulnya juga belum berkembang dan lain sebagainya, tidak mungkin dilahirkan untuk secara biasa. Jadi kita terpaksa melakukan operasi. Nah, itu operasi juga bukan tanpa risiko. Banyak juga risiko pada operasi pertama yaitu obat bius, kita memakai alat-alat yang tajam sehingga terjadi perlukaan organ di sekitarnya bisa terjadi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kehamilan remaja. Dan kemudian juga karena remaja ini tidak menghendaki, biasanya terus tidak, peristiwa itu tidak dikabarkan sama orang tuanya karena takut, malu, dan lain sebagainya. Sehingga dia datang ke tempat pertolongan persalinan yang tidak sehat, misalnya ke dukun dan lain sebagainya, dilakukan abortus sehingga risiko terjadi kematian pada ibu itu, kalau itu bisa diberikan kepada ibu pada wanita itu ya, sangat tinggi. Bisa terjadi tadi robekan janin lahir, bisa terjadi infeksi karena ditangani oleh tenaga yang tidak kompeten.
Kemudian kalau yang terlalu tua kehamilan, berapa sih usia kehamilan terlalu tua? Untuk menurut dari kedokteran itu tidak lebih dari 35 tahun, itu termasuk sudah masuk hamil dengan risiko tinggi. Jadi dianjurkan atau diusahakan kalau usia sudah 35 tahun ke atas, janganlah hamil lagi. Tapi gimana kalau misalnya Allah itu mentakdirkan kita mendapatkan kehamilan di atas usia itu, atau mungkin kita diberikan jodoh setelah usia itu. Nah, itu usaha-usaha itu yang harus kita perhatikan. Jadi lebih barangkali pemeriksaannya itu lebih teliti lagi dibandingkan dengan kehamilan yang tidak berisiko. Itu termasuk kehamilan risiko tinggi. Risikonya apa pada kehamilan yang sudah di atas 35 tahun atau early pregnancy? Pertama kali yaitu tadi, karena kehamilan itu di atas 35 tahun, di mana kesuburan kita sudah mulai menurun. Artinya apa? Kesuburan kan ditentukan oleh ovarium atau indung telur ya, di mana itu yang penghasil dari oosit atau sel telur. Itu kualitasnya barangkali sudah tidak bagus, sehingga berisiko terjadi misalnya abortus, terjadi prematuritas, terjadi juga kelainan bawaan atau cacat bawaan dari bayi. Kemudian pada saat itu telah berhasil menjadi kehamilan dan sampai kehamilan tua, terjadi risiko seperti tadi Dokter Boy bilang, terjadi perdarahan pasca salin juga lebih tinggi. Kemudian komplikasi-komplikasi pada kehamilan seperti misalnya hipertensi, preeklamsi yang lanjut dengan preeklamsi, kemudian kehamilan dengan diabetes dalam kehamilan itu juga sangat meningkat. Barangkali itu tambahan dari kami, Dr. Boy. Barangkali nanti kita diskusi saja kalau misalnya ada pertanyaan dari peserta dari NB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mohon maaf semua kekurangan yang kami sampaikan. Kami adalah ya manusia biasa, yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Bu Karvini atas tambahannya, dan kepada Pak Boy, silakan Pak Boy mengomentari yang disampaikan oleh Ibu Karvini. Pak Boy di-unmute dulu Pak Boy. Ya, alhamdulillah. Senang sekali ada tambahan dari Ibu Kar. Saya panggilnya Bukar, Pak. Pakar. Dia Bukar teman saya, sama-sama dinas malam tahun 2000-an, tahun 1800-an. Jadi memang apa yang disampaikan Ibu Kar itu hal yang memang ada di lapangan, ya. Jadi mudah-mudahan tambahan dari Bu Karmini tadi menambah kesadaran bagi para ibu-ibu kita, sehingga baik di perkumpulan arisan atau dalam perkumpulan pengajian saling mengingatkan akan risiko-risiko yang tadi telah disampaikan. Mudah-mudahan informasi tersebut bermanfaat. Demikian Pak Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Pak Boy. Nah, berikut ini kita memasuki pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dina. Beliau menyampaikan ada 2 pertanyaannya di dalam kolom ini. Yang pertama, sepengetahuan Pak Boy, sampai sejauh mana upaya pemerintah ya untuk membangun fasilitas-fasilitas yang terutama yang sangat diperlukan di dalam penanganan ya saudara-saudara kita yang berada di pelosok-pelosok itu dalam penanganan kesehatan, terutama dalam kelahirannya. Nah, kemudian yang kedua, beliau mengingatkan kalau dulu kan ada program di mana para dokter itu sebelum mereka selesaikan diwajibkan bertugas ya di kecamatan-kecamatan di wilayah seluruh Indonesia. Beliau mohon update sampai sejauh mana apakah ketetapan kebijakan pemerintah itu
masih diberlakukan sekarang ataukah diberikan kebebasan? Karena kalau melihat kecenderungan yang ada sekarang ini kan tentunya minat ke daerah pasti sangat sedikit ya, apalagi dengan latar belakang keluarga yang boleh jadi dengan berbagai segala kecukupan yang ada, sehingga menghindar ya untuk hal-hal yang demikian. Mungkin Pak Boy bisa memberikan update informasinya seperti apa. Silakan Pak Boy. Ya, tadi di slide tadi sudah disampaikan bagaimana pemerintah berusaha mempermodern puskesmas. Kalau di Jakarta sekarang puskesmas itu rata-rata sudah ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe D ya, dengan fasilitas ada dokter SPOG dan mampu melakukan tindakan operasi. Saya kira di puskesmas di daerah demikian, tapi saya tidak tahu persis karena saya tidak mengikutinya. Dan pasti pemerintah berusaha untuk memajukan puskesmas, meningkatkan fasilitas di puskesmas itu. Dan kita lihat antara lain ada misalnya diletakkan atau ditempatkan USG di puskesmas di daerah. Artinya di sana ditempatkan dokter yang mampu melakukan USG yang pada umumnya dengan kaitan dengan kehamilan adalah dokter SPOG. Dan tentunya mungkin sudah ada juga rumah sakit yang mampu melakukan tindakan persalinan. Dan khusus tentang dokter di puskesmas terpencil, ini adalah suatu dilema. Waktu saya lulus sebagai dokter SPOG pada tahun 86, saya ditempatkan di luar negeri, sekarang namanya di luar negeri, artinya di Kota Dili. Di Kota Dili itu saya duduk sebagai SPOG di rumah sakit umum, dan saya ketahui di kecamatan-kecamatan di timur-timur itu banyak dokter-dokter umum yang bekerja sebagai dokter puskesmas. Dan tentunya dengan penurunan angka kelahiran, angka kematian ini adalah perlunya kehadiran dokter-dokter di puskesmas. Demikian untuk melakukan deteksi dini kehamilan. Deteksi dini kehamilan risiko tinggi. Dan tentunya mereka didampingi oleh para bidan. Tentang bagaimana bahwa tiba-tiba puskesmasnya tidak ada dokter, tentu ada berkaitan sangat mungkin berkaitan dengan penghasilan. Kalau misalnya dokter itu sudah berkeluarga, punya anak, dan mereka cuma mengandalkan gaji sebagai dokter, tentu mereka juga memikirkan untuk masa depannya, sehingga mereka berusaha dari puskesmas kemudian berusaha ke kota besar. Hal yang sama pada dokter kandungan. Kita ketahui sekarang ini biaya pendidikan dokter kandungan itu sangat mahal, sangat mahal. Jadi mereka tuh pergi ke daerah ditempatkan, begitu sudah dipenuhi persyaratan untuk kerja di daerah, mereka berusaha kembali ke kota besar, dan itu suatu hal yang wajar menurut saya. Tapi mungkin dari pemerintahan kok begitu, harus melayani dong di daerah. Nah, tapi hal ini bagi orang yang sudah merasakan tentu akan mengerti kenapa para dokter itu di daerah itu mereka tidak betah, karena mereka tidak mendapat penghasilan, sedangkan mereka sudah menginvestasikan biaya yang besar untuk pendidikan mereka. Dan ini memang bukan problem hanya pada dokter, tapi ini adalah suatu problem yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana para dokter spesialis kebidanan ini bisa tetap ada di pelosok-pelosok dengan fasilitas operasi, tetapi mereka mendapat imbalan. Nah, ini yang diinginkan. Mudah-mudahan demikian tentu sudah dipikirkan. Dan memang saya yakin hal ini sudah dipikirkan, karena banyak sekarang para dokter-dokter yang di Departemen Kesehatan ataupun di departemen lain sebagai pemikir untuk bagaimana menurunkan angka kematian ibu ini. Demikian Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Boy. Senang juga kita membaca Pak Boy ya di kolom chat pada hari ini, bahwa betapa banyak ibu-ibu yang bisa reuni kembali dengan Ibu Dr. Karmini, menyampaikan bahwa belasan tahun yang lalu Ibu Karmini dan bahkan ada Ibu Lili 30 tahun yang lalu dibantu melahirkan oleh Ibu Dr. Karmini.
ada juga Ibu Nani Amalia, ya Masya Allah ya, semoga menjadi amal yang luar biasa bagi Ibu Dr. Karmini. Dan semoga tersambungkan silaturahim ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Nah Pak Boy, ini ada pertanyaan, tapi di luar dari persalinan disampaikan oleh Pak Iqbal. Tadi saya mendapati untuk menggambarkan bahwa bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang ibu dalam proses persalinan itu sendiri. Beliau menggambarkan satuan daya tahan itu dalam bentuk del. Saya kurang paham juga. Betul ya, dalam del ya Pak Boy ya? Jadi kalau seandainya seorang itu mampu menahan kesakitan itu hanya bertahan sampai dengan level 42 del. Sedangkan saat ibu melahirkan bisa mencapai menahan sampai dengan 57 del. Nah, ini saya kurang paham terus terang saja apa yang dimaksud dengan del ini. Nah, bagaimana Pak Boy menggambarkan dari penelitian Pak Boy mengenai kekuatan yang dimiliki oleh seorang ibu dalam proses persalinan itu sehingga melampaui standar daya tahan dari 42 dengan 57 itu Pak Boy. Apa kira-kira yang mempengaruhi hal ini? Iya Pak Hasan, jujurnya saya kurang paham dengan satuannya. Tapi yang kita ketahui, ya, ibu ini sungguh luar biasa. Suatu makhluk luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa 9 bulan membawa bayinya dalam kandungan, tapi tetap aktif dalam menyiapkan bagaimana anak-anaknya. Apapun pekerjaan ibu-ibu itu, memasak, mencuci, mengantar anaknya sekolah, dan sebagainya, mampu dikerjakan oleh ibu yang hamil. Dan dalam Al-Quran sudah dinyatakan, ibu yang hamil itu lelahnya bertambah. Nah, dan pada suatu proses persalinan, itu memang suatu proses yang sulit atau susah dibayangkan, dilukiskan dengan kata-kata. Karena kita melihat bagaimana susahnya seorang ibu itu mengedan. Dan memang seperti dikatakan, mereka mengedan dengan berdoa, mengucapkan Asmaul Husna, sehingga bayi itu terlahir. Dalam Al-Quran surat Al-Fatir tadi dikatakan, setiap ibu hamil, setiap ibu melahirkan itu dalam pengawasan Allah SWT. Dan mungkin pada saat ibu itu berdoa kepada Allah, yang Allah menyaksikan, maka kekuatan dari Allah itulah yang bisa mendorong bayi itu keluar. Dan sering kita lihat, kadang-kadang dalam persalinan yang dilakukan secara tradisional itu didorong perut ibunya itu. Bayinya tidak keluar. Tapi yang ibu-ibu itu yang suatu konsentrasi, mengedan, berdoa, dor, bayinya itu lahir. Jadi kekuatan ibu melahirkan itu luar biasa Pak Ustadz. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Makanya kalau banyak dokter kandungan, pada saat ibu itu melahirkan, mereka suruh sang suami itu berdiri di pinggir tempat tidur untuk melihat betapa beratnya perjuangan bersalin itu. Perjuangan yang luar biasa. Maka hormat kita, sayang kita pada ibu yang melahirkan kita. Demikian Ustaz. Masya Allah. Oke, kita baca Al-Fatihah untuk ibu kita semuanya dan seluruh ibu-ibu yang telah melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita terus berlanjut ya, masih di dalam acara beranda pada hari ini. Boleh jadi kita ingin mendengarkan ya, mungkin ada di antara peserta yang bisa sharing sedikit di sini. Kita ingin mendengar Ibu Osmaliana. Mungkin Ibu bisa sedikit berbagi untuk kita semua, Ibu, baik dalam pengalaman Ibu sendiri ataupun bagaimana mengenang Ibu ataupun hal-hal lain terkait dengan masalah persalinan ini sendiri. Tolong di-unmute audionya, Bu Os. Sebentar. Silakan. Jadi untuk
Silakan, suara Ibu sudah terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gambarnya belum. Maaf Pak Hasan, Iya, Bu. saya kalau bicara tentang ibu ini nggak kuat Pak. Terlalu banyak keharuan saya. Bukan main pengalaman ibu-ibu ini dalam melahirkan. Ada yang kadang-kadang tidak didampingi suaminya, yang terpaksa harus berjuang sendiri, tidak mendapatkan support moral. Itu banyak yang saya lihat seperti itu. Kebetulan saya juga pernah mengunjungi beberapa puskesmas. Apalagi juga sebelum pada zaman Orde Baru saya juga sempat hidup di desa untuk melihat bagaimana pelayanan kebutuhan pelayanan kesehatan di desa itu sangat kurang. Wah, kelihatannya saya nggak bisa untuk ngomong lebih lanjut, Pak. Luar biasa, ibu-ibu. Sekali lagi mari kita doakan ibu-ibu kita. Dan yang sekarang juga sudah menjadi ibu-ibu, anak-anak kita yang menjadi ibu-ibu. Semoga menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Os. Sedikit yang Ibu sampaikan, namun ketidakmampuan Ibu berkata-kata justru menghadirkan sejuta kata bagi kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin membacakan ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Erna untuk Pak Boy. Kiat apa saja yang yang bisa kita bangun ya agar dokter-dokter muda kita terutama yang mendapatkan amanah misi melaksanakan di daerah itu agar bisa kuat dan tabah di dalam menjalani tugasnya Pak Boy, selain dari masalah fasilitas, masalah rumah sakit ataupun hal lainnya, bagaimana sebetulnya pada saat mereka mengalami menjalani pendidikan, terutama pada saat mau mengakhiri pendidikannya, apakah mereka diberikan penguatan-penguatan mental, diberikan pembekalan-pembekalan menyangkut karakter, agar ketika mereka menjalani tugas itu, mereka betul-betul bisa melaksanakannya dengan sepenuh keikhlasan dan dedikasi tinggi gitu, Pak Boy. Mohon penjelasannya. Iya, Bu Erna. Sesungguhnya, apabila seorang memilih profesi sebagai dokter, dia harus menjiwai, harus meraba-rasakan, atau menghayati bagaimana menjadi seorang dokter, bagaimana menjadi seorang pasien. Tidak mungkin seorang itu menjadi dokter kalau dia tidak bisa menghayati bagaimana penderitaan pasien. Dan insya Allah, dengan pendidikan yang lama 6 tahun, yang ekspos yang banyak pada pasien, maka seorang dokter itu sudah siap mental sebenarnya untuk bekerja di daerah.
ketika saya di Timur Timur pada tahun 78-an, itu di pedalaman, dokter itu tinggal di rumah yang dindingnya itu dari pelepah-pelepah palma itu, palma. Sangat sederhana. Mandi dari sumur yang sangat sederhana dan WC-nya yang sangat sederhana. Tapi mereka happy. Waktu itu saya sebagai dokter SPOG harus berkunjung ke puskesmas dengan pakai jeep CG7 itu, jeep yang besar itu, kita mendaki bukit, melewati lembah-lembah, dan di sana ketemu dokter. Dan mereka mengerjakan dengan sepenuh hati sebagai dokter. Dan normal, mereka yang bekerja itu bercita-cita juga untuk menjadi dokter spesialis. Sehingga begitu mereka melakukan kerja itu tercapai masa dinasnya, mereka berusaha kembali. Tetapi ada juga dokter yang tetap tidak mau mengikuti pendidikan spesialis. Mereka itu sangat enjoy di daerah, sangat enjoy di puskesmasnya. Nah, untuk mereka-mereka ini yang mungkin kita lakukan adalah misalnya dengan membawakan bacaan-bacaan. Saya ingat ketika saya ke Halmahera pada tahun 2011 itu, saya ketemu dengan Dr. Iqbal itu di puskesmas yang jauh di tengah laut, demikian ya. Kebetulan saya bawa satu buku motivasi, bagaimana seorang itu bisa termotivasi dengan baca buku itu. Ya, saya berikan kepada dokter itu, dan dia waktu itu membaca sebentar, wah dok, terima kasih dok dibawakan buku. Jadi pada dokter-dokter yang di daerah yang bekerja di puskesmas itu, yang perlu dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tapi pada organisasi apapun adalah memberikan apresiasi tidak dalam berupa materi, tapi merupakan mungkin suatu sapaan. Bagaimana mereka kerja mereka itu dihargai. Semua dokter yang di puskesmas mengalami, misalnya tengah malam itu dijemput untuk melihat pasien yang sakit. Kita naik, waktu itu saya di Kalimantan Selatan dinasnya. Saya tuh naik perahu melewati rawa, dan di kiri kanan itu banyak tumbuh-tumbuhan teratai dan sejenisnya. Dan kita melewati jalan itu dengan perahu. Dan itu malam hari. Betapa saya dak-dikduk. Jangan-jangan nanti ada buaya yang menyambar. Dan saya itu berdoa, ya Allah ya Tuhan, selamatkan saya, tujuan saya adalah untuk menolong orang. Nah itu demikian. Masya Allah. Dan suatu hal yang paling, yang saya selalu ingat, itu ibu yang demam, cuman saya membawa obat paracetamol dan sejenisnya, saya berikan obat. Sebelum saya pulang, saya disuguhi makan nasi hangat dengan ikan rawa itu yang digoreng. Luar biasa enaknya. Ya, demikian rasanya. Nah, banyak juga dokter puskesmas yang di daerah yang tidak ada yang menegur, Nah, dalam hal ini sebenarnya sudah dikatakan oleh Bu Erna ini, apa yang bisa kita lakukan. Yang harus dibangun adalah bagaimana hubungan antara para dokter puskesmas ini dengan pusat-pusat yang misalnya organisasi apa yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan. Kemudian suplai mereka dengan informasi-informasi, dan bagi yang yang berkunjung ke daerah bawain buku-buku. Dan memang tidak semua dokter dari puskesmas itu yang sering ke kota besar kembali. Mereka kadang-kadang bertahun-tahun tetap di puskesmas, komunikasinya mungkin setahun sekali ke kota besar. Nah, itulah yang saya kira yang harus kita bangun untuk menyemangati para dokter itu bisa betah di puskesmas. Demikian, Bu. Baik Pak Boy, berikut ini Pak Boy, ada seorang peserta kita ingin sedikit sharing Pak Boy kepada Ibu Oom, kami persilakan. Tolong di-unmute audionya Bu Oom. Ya, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih juga kepada Dr. Boy yang luar biasa memberikan pencerahan untuk kita. Namun saya ingin sedikit sharing dan nanti akan bertanya juga kepada Dr. Boy bahwa ibu saya itu
melahirkan anak 12, 12 orang, kemudian dengan jarak yang dekat. Malah ada salah satu adik saya, yang satu dilahirkan di bulan Januari 59, yang adiknya lahir di bulan Desember 59. Kemudian ibu saya itu kan seorang guru SD. Sampai dijuluki ibu saya itu ibu bobot. Ibu bobot itu hamil, kalau bahasa Sunda itu ibu entin itu ibu bobot. Jadi tidak pernah melihat ibu saya perutnya dalam keadaan kempleng, kempleng kalau Sunda tuh ya rata gitu. Jadi selama sekian puluh tahun ibu saya hamil gitu kan, seperti itu. Nah, jadi dengan tadi yang disampaikan oleh dokter itu bahwa kecenderungan yang riskan itu melahirkan sering dan jaraknya terlalu dekat, itu dialami oleh ibu saya. Kemudian saya memperhatikan bahwa di akhir kehidupannya ibu saya ketika meninggal itu saya semuanya anak-anak itu kumpul. Itu kan jarang sekali mungkin ketika ibu kita atau ayah kita meninggal, semua anak-anaknya kumpul di situ dan semuanya mengelilingi minta maaf dan sebagainya. Kemudian ketika ibu saya meninggal itu tidak ada seperti boneka aja gitu, bersih mukanya, terus melihat kita kan detik demi detik nafasnya seperti apa, itu menjelang maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, berhenti, nafasnya berhenti aja, nggak kelihatan bagaimana katanya orang yang saya juga kan pernah melihat bagaimana orang melepaskan nyawa, pasti ada sesuatu seperti berkeringat, gebyos, kemudian tidak nyaman seperti itu. Tapi ibu saya luar biasa, saya melihatnya seperti mungkin itu salah satu yang disebutkan bahwa ketika melahirkan mungkin hadiah dari melahirkan anak banyak, karena waktu itu kan tidak ada KB, tidak ada apa. Jadi seperti biasa aja gitu, tidak ada larangan seperti itu. Nah, saya ingin pencerahan mungkin dari Pak Hasan juga, dari segi agamanya bagaimana, kemudian dari Pak Boy juga barangkali. Dan ibu saya tuh sehat-sehat saja, melahirkannya dengan bidan. Malah salah satu adik saya sebelum sampai di bidan, di beca pun sudah melahirkan, coba seperti itu. Jadi kan luar biasa. Jadi terima kasih Pak Hasan yang selalu tiap pagi mendoakan untuk orang tua kita, khususnya untuk ibu saya yang luar biasa, dan insya Allah semoga Allah menempatkannya di taman surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Hasan atas kesempatannya. Terima kasih Dokter Boy juga. Insya Allah. Silakan Dokter Boy. Masya Allah Ibu Om. Bapak Ibu sekalian ya, kalau lagi-lagi ya kita mendapati bahwa ketika seseorang berbicara ibu, berbicara siapapun dia gitu. Yeah. Maka yang terhadirkan itu adalah potret ibu kita ya, itu maka universalitas dari seorang ibu ya. Dan saya yakin bahwa generasi kita ini kita rata-rata bersaudara besar, seperti halnya yang saya alami sendiri, yang terlahirkan dari rahim ibu saya itu sampai betul-betul manusia lahir sempurna itu 9 orang, tetapi mengalami keguguran itu sampai dengan 4 kali. Jadi artinya berapa kali hamil itu? Berarti selama 13 kali hamil dalam kehidupannya. Namun Masya Allah. Silakan Pak Boy menjawab komentar yang pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Ya Bu On. Dulu kita dengar banyak anak, banyak rezeki. Banyak rezeki. Ya. Memang ungkapan itu mungkin tidak benar adanya. Tapi saya yakin ibu-ibu kita yang dulu melahirkan banyak anak, itu memang Tuhan menciptakan suatu kondisi yang sesuai. Betul. Pada saat itu tidak ada pelajaran atau sarana untuk KB. Jadi kehamilan itu terjadi alamiah dan Tuhan itu akan Tuhan akan melindungi sesuai dengan kondisinya. Mungkin dalam Al-Quran sering kita temukan bahwa seorang tidak akan dibebani dengan hal-hal yang tidak bisa dipikulnya. Jadi kondisinya demikian, zaman dahulu tidak ada KB dan memang Tuhan memberikan kelahiran yang banyak, Tuhan juga akan memelihara. Tapi seperti surat Al-Fatir ayat 14 tadi, bahwa tidak ada suatu kehamilan atau persalinan yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dan pada waktu itu
Mungkin saya yakin sekali dengan segala keterbatasan yang membuat ibu-ibu sehat walafiat itu adalah doa. Saya yakin sekali doa. Dan waktu saya kecil itu yang selalu saya perhatikan adalah ibu-ibu hamil itu selalu ngaji Bu Om. Dan saya kira itu memang doa dan mengaji itulah yang memelihara beliau. Ya. Dan kalau masa sekarang banyak anak itu mungkin suatu kehamilan, suatu kondisi yang risiko tinggi. Demikian Bu. Terima kasih Dok. Baik. Terima kasih Ibu Om atas sharingnya, dan tentunya hal ini menginspirasi kita semuanya, dan menginspirasi saya ingin membacakan ya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Boy tadi itu. Ini cara Allah ya Dr. Boy ya. Allah berikan kesempatan para ibu-ibu ya di seluruh muka bumi ini hamil dan melahirkan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan segala keterbatasan yang ada, boleh jadi persentase yang meninggal, tetapi dengan itu kan terus berlanjut kehidupan di muka bumi ini, ya kan? Dan Allah yang maha menjaganya. Makanya mengingatkan kita pada surah Al-Isra ayat ke-31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Jadi ya Allah yang menjamin rezeki. Jadi kalau seandainya kita pikir juga zaman dahulu kala, penghasilan orang tua kita berapa sesungguhnya ya. Ya, Dan betul. anaknya begitu banyak, tapi mereka happy gitu kan ya. Nah, tapi sementara kehidupan kita sekarang boleh jadi secara kuantitas, kalau seandainya iklan KB dulu bahwa kalau seandainya banyak anak itu bermasalah, sekarang sedikit anak apakah tidak ada masalah kehidupan? Boleh jadi sekarang masalahnya lebih banyak lagi, anaknya sedikit tapi jenis permasalahan yang dimunculkan pun beraneka ragam pula tentunya kan ya. Kalau zaman dulu boleh jadi kita bersaudara banyak, tetapi saya melihat misalnya makanan misalnya, boleh jadi telur dadar harus satu piring dimakan ber-8 orang. Benar. Saya ingat dulu ketika satu piring telur dadar itu, dikarenakan kita ada ber-8, dipotong kecil-kecil, dan kok bisa tertib masing-masing hanya ngambil sepotong kecil, ya kan? Kalau saya mau ngambil lagi, lihat dulu yang lain udah ngambil belum, baru kita ambil. Coba kalau sekarang satu orang satu telur dadar sendiri, ya, dan bahkan menjadi terbuang. Nah, jadi benar Allah mengajarkan kepada kita fa inna ma'al usri yusra itu ya Ibu Om ya, bahwa di balik kesulitan itu ada sepanjang kemudahan. kita mau ngambil hikmahnya pasti banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memang mengasihkan nih kalau misalnya kita berbicara tentang ibu, dan sekarang tanpa terasa sudah menunjukkan jam 8:04 pada pagi hari ini. Nah, tadi Pak Boy mengawali acara ini Pak Boy dengan Pak Boy memperdengarkan sebait ya, menyampaikan sebait dari lagu Mandeh tadi itu Pak Boy ya. Nah, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman lagu itu dari salah seorang peserta kita, itu Bapak Nasrul ANZ. Beliau di Pekanbaru. Jadi beliau mengirimkan pula terjemahan daripada lagu itu, agar nanti sama-sama kita ketika mendengarkan lagu itu bisa meresapinya. Saya bacakan terlebih dahulu terjemahannya. 9 bulan 10 hari menanggung ragam sabar menanti, menyabung nyawa berserah diri. Darah tertumpah menyiram bumi saat terdengar suara manja dan tangis. Dapatlah obat balas jerih dan senanglah hati. Walaupun dapat emas berbungkah-bungkah, dan walaupun perak tidak terbilang, jika hati Mandeh dilukai, maka bumi akan mengutuk menyumpah dan aras pun akan berguncang. Maka bakal hidup tak akan pernah selesai, dan tidak barokah ibarat kayu dilobangi kumbang. Jasa Mandeh, jasa ibu tidak akan terbalas, walau babungkah perak dan emas. Jasa Mandeh tidak akan terbalas,
walaupun babungkah perak dan emas. Nah, Bapak dan Ibu, inilah lagu yang dikirimkan oleh Bapak Nasrul, mudah-mudahan bisa mendengarkannya. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sepenggal dari lagu yang menginspirasi sharing yang disampaikan oleh Pak Boy pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita dapati pada pagi hari ini tidak saja menghadirkan kerinduan dan kecintaan kepada ayah dan ibu kita, dan mengantarkan doa semoga semakin meningkatkan pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di tengah perjalanan kehidupan kita yang sudah tidak mudah lagi sekarang ini, tetap kita merasakan bahwa bagaimana sosok ibu dan ayah kita di dalam kehidupan ini. Nah, baiklah Pak Boy, kiranya kita sampai pada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Apabila Pak Boy ada yang mau disampaikan sebagai kata penutupnya, kami persilakan Pak Boy. Terima kasih Ustadz Hasan. Mudah-mudahan dengan mengingat risiko yang dialami, yang dihadapi oleh ibu-ibu kita, kita tidak lupa dan tidak pernah putus mendoakan ibu kita setiap saat. Amin. Mudah-mudahan Tuhan mempertemukan kita dengan ibu kita di sorga nantinya. Amin. Demikian Pak Hasan, terima kasih. Terima kasih Pak Boy, dan baiklah Bapak dan Ibu, mewakili kita semua, dan terutama kalau tadi dari ibu-ibu sudah diwakil Ibu Os, maka sekaligus juga sambutan dan mewakili kaum bapaknya kepada Prof. Suryadi kami persilakan. Ya, oke. Ya, berangkat. Terima kasih Pak Hasanuddin. Silakan Prof. Maaf nih Pak Boy, saya lagi sambil golf sama istri. Jadi, aduh luar biasa Pak Boy Bosmar. Sungguh mengharu biru kita semua ya. Harus tambah
penjelasan Ibu Karmini tadi yang juga makin melengkapi apa yang tadi disampaikan Pak Boy Pusmar. Jadi kita makin sadar betul betapa peran kandungan ibu anak itu sangat menentukan. Walaupun dari cerita Bu Oo maupun Pak Hasanuddin tadi maupun saya sendiri, karena dulu itu KB-nya keluarga besar ya. Ya, keluarga 7 itu masih kecil dibandingkan Pak Hasan yang berapa belas, berapa belas gitu ya. Bahkan setahun bisa lahir 2 kali. Nah dulu kurang hiburan Pak, jadi hiburan satu-satunya cuma itu ya. Jadi putarannya banyak ya. Dan cerita yang sangat menyedihkan di desa terpencil yang Pak Boy sampaikan tadi sangat memprihatinkan, dan sampai saat ini saya kira masih banyak desa-desa terpencil yang mengalami kondisi masih seperti itu. Walaupun pemerintah juga tidak habis-habisnya terus-menerus berusaha keras untuk melakukan hal yang terbaik ya. Jadi terima kasih atas nama teman-teman semua, Pak Dr. Boy Pusmar atas penyampaian materi yang sungguh luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan Pak Hasanuddin, saya harus segera mukul lagi saya. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syaredi. Selamat berlanjut. Salam hormat buat Ibu Rini dan semoga banyak par dan syukur-syukur ada berdinya. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Boy, sekali lagi terima kasih sudah sharing pada pagi hari ini, membuat suasana menjadi haru biru sekali pada pagi hari ini dengan kita mengenang keberadaan ibu kita semua ya Bapak Pak Boy ya. Dan baiklah kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim, kami silakan untuk meng-unmute audionya Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Dr. Boy. Ini saya ketemu terakhir waktu acara di Prof. Suharyadi. Ya. Satu meja sama beliau. Tapi ini Pak Ustadz Hasan, karena namanya aja Dr. Boy jadi muda terus itu. Prof. Suharyadi juga hebat itu, yang lagi golf aja sambil ngaji sambil golf, nah kan gitu. Ini di NBO ini orang-orang hebat semuanya. Kalau ngopi sambil ngaji wajar, ini golf sambil ngaji itu udah luar biasa sekali. Marilah kita tetap memohon kepada Allah, semoga kita semuanya dimudahkan ketika belajar, dimudahkan ketika kita mau mengamalkan ilmu, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi kafil mazid. Ya Rabbana ya Ma'ul Karim wa adim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Khaliqul ya Bari'ul ya Musawwir. Duhai ya Rabb kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membentuk jasad ruhani kami hingga Engkau lahirkan di dunia ini melalui orang tua kami, melalui ibunda kami, melalui orang-orang yang sekeliling kami membentuk rohani, jasmani kami, ilmu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami. Semuanya qada qadarmu ya Allah. Engkau ciptakan kami, Engkau bentuk kami. Melalui hamba-hambamu yang selalu taat kepadamu. Jadikan orang tua kami, orang tua yang selalu mengabdi kepadamu. Ya Allah ya Rabb kami, apabila orang tua kami dulu tidak mampu mendidik kami dengan maksimal, ampuni mereka semuanya ya Allah. Maafkan mereka ya Allah.
Mereka sudah maksimal mendidik kami. Mereka sudah maksimal mengasuh kami. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah mereka imbalan pahala yang berlipat ganda, ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang mulia, penuh maghfirah-Mu, karena ampunan-Mu, ya Allah. Berikan ketenangan untuk kami semuanya, orang tua kami, saudara-saudara kami yang mendidik kami, orang yang ikut membentuk kami menjadi orang yang berguna, bermanfaat untuk nusa dan bangsa, untuk masyarakat, untuk saudara kami. Ya Allah, ya Rabb kami, bimbinglah kami, ya Allah. Setiap hari kami mengaji, setiap hari kami belajar untuk menjadi manusia yang sempurna atas ridho-Mu, ya Allah. Atas keteladanan Rasul-Mu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami, ya Allah, menjadi umat wahidah yang penuh kasih sayang, yang setiap hari mengaji dibimbing oleh Bapak Ustaz Hasanuddin Tayyib. Di NBO ini, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu belajar dan belajar. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa amalan shalih, ya Allah. Allahumma arzuqna an nabiyina wa hudda sayyidil mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz Hasanuddin dan Pak Boy ya. Terima kasih jamaah NBU semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doanya. Semoga menjadi doa yang Allah kabulkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para peserta yang masih berhadir pada saat ini, baru saja kami mendapatkan berita dari Ibu Bambang dan juga dari Pak Ibong, Pak Agus Tanzil, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, Bapak Bima Santoso bin Gandhi Mudik Dio pada hari Minggu 18 September jam 1.43 dan insya Allah akan dimakamkan pada hari ini. Dan beliau adalah putra dari Ibu Wulan dan adik dari Ibu Indra Bambang, peserta ngaji bareng online kita ini. Sama-sama kita mendoakan semoga almarhum kembali kepada Allah dalam keadaan diterima seluruh amalnya, diampuni dosa dan kesalahannya. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya menyejukkan baginya, dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan sampai nanti Allah bangkitkan di jannahnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa'asib mudakhalahu akmizulahu wa'asilhu bilma'i wassadi wal bara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.